Hey hello, balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya diceritakan tentang kondisi di wilayah tengah serta dinamika yang terjadi di dataran utara, di mana Dongfang Changfan sudah mulai membuat gerakan dengan menyatukan para Master Gu Immortal dari jalan kebenaran. Setelah itu, Heloulan pun datang ke Gunung Danghun dan dia menceritakan semuanya terkait dengan situasi dari dataran utara sampai dengan masa lalunya yang membuat dia sangat dendam pada ayahnya. Sekarang apa yang akan dilakukan Fang Yuan? Apakah dia sudah punya rencana? Mari sambung kisah kehidupan Fang Yuan di part 138. Dari luar jendela, terlihat seorang wanita sedang duduk termenung sambil memandangi salju yang terus turun. Wanita itu mengenakan rok kulit bersulam, ciri khas dari wanita dataran utara. Sesaat kemudian, dia menyeduh teh dan aroma wangi segera menyebar dan memenuhi seluruh ruangan. Lalu saat dia hendak menikmati teh itu, tiba-tiba sebuah cahaya muncul di dalam rumahnya. Lalu, dari sana keluar seorang laki-laki tua. Wanita itu sedikit terkejut dan tiba-tiba senyuman muncul di wajahnya. Wanita itu berkata, "Apakah kamu Tai Baiyun Seng?" Orang tua itu memang adalah Tai Baiyun Seng. Dan kini Tai Baiyun Seng pun tersenyum. Junior menyapa senior peri Lisan. Mendengar itu sang wanita pun mengangguk sambil tersenyum. Ya, wanita ini adalah wanita yang dikenal dengan panggilan peri Lisan. Sesungguhnya, dulu 2 kali nama ini muncul. Pertama adalah ketika Heloulan terbangun dari mimpi buruknya di dalam gedung 88 Yang. Ketika itu dia mengingat semua kenangan buruknya dan satu-satunya orang yang membantunya adalah bibinya sendiri, Peri Lisan, adik dari Su Xian'er. Lalu, yang kedua adalah di part sebelumnya, part yang kemarin, di mana Dongfang Changfan meminta Peri Lisan untuk mengatur kontrak bersama dengan para Master Gu dari jalan kebenaran. Nah, karena ini juga, maka Heloulan kemudian mengetahui keadaan yang terjadi di dataran utara. Bagaimanapun, Peri Lisan itu memang bukan orang biasa. Dia adalah seorang Gu Immortal yang tersohor di dataran utara. Selain itu, meski dia terlihat lebih muda dari Tai Baiyun Seng, namun sesungguhnya umurnya itu sudah jauh lebih tua daripada Tai Baiyun Seng. Setelah itu, Tai Baiyun Seng celingukan. Dia melihat sekitar. Dan saat yakin tempat itu aman, Tai Baiyun Seng lalu mengeluarkan Fang Yuan dan juga Heloulan. "Bibi, aku kembali," kata Heloulan yang langsung berlari ke arah Peri Lisan dan memeluknya. Melihat ini, Peri Lisan menghela nafas sejenak. Lalu dia melihat ke arah Tai Baiyun Seng dan juga ke arah Fang Yuan. Peri Lisan lalu berkata, "Hubunganku dengan Loulan itu adalah rahasia. Bahkan tidak ada orang luar yang mengetahuinya. Namun siapa sangka dia saat ini justru mengungkapkan rahasia ini atas kemauannya sendiri. Sepertinya kalian berdua adalah sekutu. Maka aku akan memperlakukan kalian sebagai seorang tamu." Aku sebelumnya sudah mendengar beberapa detail dari Loulan karena sebelumnya dia beberapa kali membicarakan tentangmu, Fang Yuan. Kau memang sungguh luar biasa. Di usiamu ini kau bahkan bisa meruntuhkan gedung 88 Yang. Mendengar itu Fang Yuan pun tertawa. Peri Lisan terlalu melebih-lebihkan. Sejujurnya aku sendiri pada awalnya ragu dengan usulan kerjasama dari Heloulan. Tapi siapa yang mengira
kalau dia memiliki hubungan yang begitu dekat denganmu. Namun lebih dari semua itu, kedatangan kami hari ini adalah untuk membuat sumpah laut agar kami bisa saling percaya. Sebelumnya memang Helloland menyebutkan tentang Fang Yuan. Peri Lisan pun tahu dari ceritanya. Hal ini membuat dia terkejut dan tidak terkejut di saat yang sama. Karena untuk bisa mencapai titik ini, Helloland pasti dibantu oleh seseorang. Dan sekarang Fang Yuan tahu siapa orangnya. Hal ini membuat Fang Yuan terkejut dan tidak terkejut di saat yang sama. Karena untuk bisa mencapai titik dari Helloland sekarang, dia pasti dibantu oleh seseorang. Dan sekarang Fang Yuan tahu siapa orangnya. Namun sebelum itu, mari duduk dan nikmati teh yang baru kuseduh, kata Peri Lisan sambil mengulurkan tangannya dan mempersilahkan Fang Yuan dan Tai Baiyun Seng. Fang Yuan melambaikan tangannya. Mari buat sumpah laut terlebih dahulu. Lagi pula, kita punya banyak waktu dan tidak akan terlambat untuk menikmati teh. Mendengar ini, pada akhirnya Peri Lisan hanya bisa tersenyum dan kemudian berkata, sepertinya junior ini cukup tegas. Peri Lisan lalu memanggil Gu Immortal miliknya. Gu Immortal itu adalah Gu dari jalur informasi peringkat 6 yang dikenal dengan nama Gu Sumpah Laut. Selama kau bersumpah di depannya dan selama masih ada gunung serta laut, sumpah itu tidak dapat dilanggar. Aku ingin tahu gunung apa yang junior ini ingin pilih. Fang Yuan tersenyum, lalu menengok keluar. Memangnya gunung mana lagi yang lebih baik dari gunung ini? Tai Baiyun Seng pun mengerutkan keningnya. Lah, memang kita ada di mana? Lalu Peri Lisan menjawab, gunung ini disebut dengan gunung bersalju. Gunung bersalju? Sepertinya aku pernah mendengarnya. Tunggu sebentar. Bukankah ini adalah sarang dari Masterku Jalur Iblis, tanah terberkati gunung bersalju? Teriak Tai Baiyun Seng. Ya, tentu saja. Memangnya di mana lagi? Kata Helloland sambil mencibir. Ya, senior Bai memang baru naik ke ranah immortal. Karena itu pemahamannya pun masih minim. Senior, kamu harus tahu bahwa Peri Lisan adalah pemilik cabang ketiga dari tanah terberkati gunung bersalju. Dia juga dipanggil dengan sebutan pemimpin ketiga, kata Fang Yuan. Pemimpin ketiga? Tai Baiyun Seng bahkan tidak pernah membayangkan kalau wanita yang tampak lembut ini adalah pemimpin ketiga dari sarang jalur iblis terbesar di seluruh dataran utara. Sementara itu, kita akan beralih ke sisi yang lain. Saat ini, Dongfang Changfan kondisinya semakin memburuk. Dia terus-terusan batuk dalam interval tertentu. Semakin hari, warna kulitnya pun semakin terlihat pucat. Tuan, seorang pemuda berdiri di samping kasur Dongfang Changfan. Pemuda itu adalah Dongfang Yuliang, pemimpin muda dari klan Dongfang yang sebelumnya melawan Helloland. Jangan bersedih, Liang Er. Dilahirkan, menjadi dewasa, sakit, lalu mati. Memang adalah jalan hidup manusia. Karena itu jangan merasa sedih. Sekarang kau adalah orang yang paling mumpuni di seluruh klan. Kau memikul tanggung jawab yang berat untuk menjamin pertumbuhan dari klan Dongfang. Aku tidak salah menilaimu. Jadi, kau harus bisa berjalan meski tanpa aku nanti. Sekali lagi Dongfang Changfan terbatuk. Mata Dongfang Yuliang pun memerah. Tetua Agung. Saat ini Dongfang Changfan ada di ujung tanduk. Karena itu,
rasa sesak terasa menyayat dada dari Dongfang Yuliang. Dia tidak tega melihat orang yang telah membesarkannya ada di posisi yang begitu menyedihkan. Sejak ia berusia 11 tahun, dia sudah kehilangan orang tuanya. Dia merawat adiknya yang saat itu baru berusia 6 tahun seorang diri. Hingga pada akhirnya, mereka dipertemukan dengan Dongfang Changfan, yang mana pada akhirnya merawat mereka. Dongfang Yuliang dan adiknya tumbuh menjadi anak yang cerdas dengan penuh bakat. Karena itu, Dongfang Yuliang juga menjadi ajudan kepercayaan dari Dongfang Changfan. Dongfang Yuliang terus berkembang, sampai pada akhirnya dialah yang dipercaya sebagai pemimpin klan. Sekarang, orang yang telah memberinya kepercayaan terbaring lemah. Bagaimana mungkin hatinya tidak terasa perih? Melihat Dongfang Yuliang, Dongfang Changfan lalu berkata dengan lirih, "Tanganmu." Mendengar itu, Dongfang Yuliang langsung mengulurkan tangannya. Lalu Dongfang Changfan memberikan sebuah gu pada Dongfang Yuliang. "Ambillah gu ini." Nafas Dongfang Changfan pun tersengal. Dia mengumpulkan tenaganya dan berkata lagi, "Klan Dong telah menandatangani perjanjian aliansi dengan klan dari jalan kebenaran lainnya. Namun setelah kematianku, semuanya sulit untuk diprediksi. Setelah aku tiada, klan Dongfang akan benar-benar mengalami kemunduran. Karena itu gunakanlah gu ini. Saat nanti kau mengaktifkannya, maka gu ini akan membawamu ke tempat terpencil yang penuh dengan sumber daya yang sudah kusiapkan untukmu. Di sana ada juga wawasan tentang kenaikan ke ranah immortal. Lalu ada juga rahasia klan dan semua pemahamanku tentang jalur kebijaksanaan. Ingat, selalu utamakan keselamatanmu. Jangan menjadi tidak sabaran. Suku ini memiliki mata-mata jalur iblis." Tubuh Dongfang Changfan terkulai setelah mengatakan kalimat terakhir itu. Perlahan kulitnya yang hangat kini berubah menjadi dingin dan cahaya di matanya pun berubah memudar. Melihat orang tua itu yang sudah tidak lagi bernafas, Dongfang Yuliang menggertakkan giginya. Dia menahan rasa sakit dan kesedihan yang dalam di dalam hatinya. Dia kini bersumpah, dia akan mengusahakan yang terbaik untuk klan Dongfang di masa depan. Lalu, sekarang kita akan kembali beralih ke sisi yang lain. Kini, di danau bulan sabit, matahari bersinar cerah. Awan pun sudah tak ada dan es kini mulai mencair. Saat ini bencana badai 10 tahunan sudah berakhir. Semuanya terjadi setelah Fang Yuan menghancurkan pengaturan dari The Great Sun dan tentu saja runtuhnya dari gedung 88 Yang. Sejak itu badai salju pun seketika berhenti. Kita harus ingat bahwa memang badai salju itu ada karena pengaturan dari gedung 88 Yang. Sekarang seluruh dataran utara tampak jauh lebih hidup dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Lalu di padang rumput kini juga mulai menghijau. Tai Payun Seng dan Fang Yuan kini bergerak bersama dengan serigala air dan beberapa binatang buas lainnya. Sayangnya perubahan situasi ini justru membuat Fang Yuan mengalami kesulitan, karena dia dari tadi berkeliling dan belum menemukan pintu masuk menuju tanah terberkati Langya. Walaupun sebenarnya Fang Yuan bisa langsung pergi ke tanah terberkati Langya menggunakan gu perjalanan abadi, namun untuk menghindari kecurigaan,
dan kemarahan dari roh tanah Langya, Fang Yuan memang berniat untuk menggunakan pintu yang sebelumnya ia gunakan. Setelah berputar-putar, ketemu, mata Fang Yuan pun berbinar. Fang Yuan segera membersihkan salju yang tersisa dan memeriksanya kembali. Setelah itu, Tai Baiyun Seng kemudian diminta masuk ke dalam apertur Fang Yuan, dan Fang Yuan kemudian duduk di bangku. Dia lalu memotong lengannya, dan darah mengalir ke pilar batu itu. Meski darahnya tidak lagi merah, namun pilar itu dengan cepat menyerap darah milik Fang Yuan. Lalu Fang Yuan segera memasuki tanah terberkati yang ada di sana. Sayangnya, kali ini Fang Yuan tidak langsung memasuki ruangan tempat roh tanah Langya berada. Dia kini tiba di atas awan putih, di mana di depannya ada 12 bangunan megah yang kini hampir semuanya menjadi puing-puing. Tai Baiyun Seng lalu keluar dari apertur Fang Yuan dan berkata, "Sepertinya pertarungan besar telah terjadi di sini. Aku takut roh tanah Langya sungguh mendapatkan masalah kali ini." Fang Yuan tidak bicara. Dia berjalan dan terus mengamati bangunan-bangunan itu. Tai Baiyun Seng mengikutinya. Namun dia juga merasa heran. Apa yang terjadi? Kita ada di dalam tanah terberkati ini, namun mengapa roh tanah Langya belum juga muncul? Fang Yuan lalu berkata, "Ayo masuk dan memeriksanya." Fang Yuan sendiri kemudian terbang mendekati ke-12 bangunan itu. "Junior, lihat itu. Ada binatang buas kuno yang terdampar di sana," kata Tai Baiyun Seng sambil menunjuk ke depan. Di sana terlihat seekor ikan besar yang sudah tidak lagi bergerak. Ukurannya sebesar ikan paus, namun wujudnya seperti ikan mas dengan tulang yang menonjol di punggungnya. "Ini adalah naga binatang sirip punggung," gumam Fang Yuan. Itu adalah salah satu jenis dari binatang kuno. Fang Yuan tahu bahwa roh tanah Langya memiliki perbudakan binatang buas, gua abadi, dan juga mengendalikan 12 binatang buas kuno. Masing-masing dari mereka berada di bangunan-bangunan itu. Di sisi lain, sebuah bayangan lalu berkata, "Oh, ada yang masuk rupanya." Perlahan dia membuka mata dan menyadari kedatangan dari Fang Yuan serta Tai Baiyun Seng. Ingmen yang ada di dekat roh tanah itu pun terkejut. Siapa mereka? Apakah musuh kuat lainnya datang lagi? Kini wajah dari Ingmen terlihat gugup. Namun roh tanah Langya mengenali aura dari Fang Yuan. Dia tertawa. "Bajingan ini, dia membuatku takut. Kau tidak perlu khawatir, aku kenal orang ini." Ingmen pun menghela nafas lega. Dia berkata lagi, "Karena mereka bukan musuh, maka semua akan baik-baik saja." Tapi segera roh tanah berkata lagi, "Tidak seperti itu. Meski dia adalah kenalanku, tapi dia adalah orang yang licik. Karena itu kita tidak bisa membiarkan dia mendekati gedung awan. Lagi pula, dia adalah pewaris dari yang mulia iblis pencuri. Sekarang aku akan mengendalikan binatang buas kuno untuk menghentikan mereka untuk sementara waktu," kata roh tanah Langya. Lalu sekarang kembali ke sisi Fang Yuan. Tai Baiyun Seng kembali menggerutu dan dia khawatir. "Kita sudah lama ada di sini, namun roh tanah Langya belum juga muncul. Selain itu, kerusakan ini bukanlah hal yang sepele. Setidaknya pelakunya jelas bukan hanya satu orang. Mungkin ini akan berbahaya. Bagaimana kalau kita mundur untuk sekarang?"
Namun, ketika selesai mengatakan itu, tiba-tiba seekor binatang buas muncul dari dalam awan. Tunggu, ini juga binatang buas kuno? Mata Tai Bayun-seng pun memadat. Binatang itu bentuknya mirip dengan kepiting, namun tubuhnya besar dengan cangkang yang keras. Bukankah dia sang penguasa rawa, kepiting rawa besar? Kata Tai Bayun-seng yang akhirnya mengenali sosok binatang buas yang ada di depannya. Fang Yuan sendiri cukup akrab dengan kepiting satu ini. Lagi pula, dia sebelumnya mengalami kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi dan melawan jenis dari kepiting ini. Lalu setelahnya kepiting itu semakin mendekat, dan Tai Bayun-seng bertanya, "Apa yang harus kita lakukan?" Fang Yuan menjawab dengan tegas, "Apalagi, jelas lawan." Segera mereka berdua maju mengambil resiko untuk melawan kepiting besar itu. Sebuah pukulan jatuh dan menghantam cangkang kepiting itu. Namun hampir tidak ada goresan yang tertinggal. Melihat ini Fang Yuan menyeringai, "Cukup tangguh. Menarik, ayo coba lagi." Fang Yuan menarik keempat lengannya. Tangannya kini terkepal dan siap untuk menyerang. Pukulan kedua, gelombang angin menyebar ke segala arah, lalu lumpur di cangkang kepiting itu pun sampai ikut tersebar. Meski saat ini Fang Yuan menunjukkan perlawanan yang baik, tapi kepiting rawa itu juga tidak tinggal diam. Capitnya bergerak dan kembali menyerang Fang Yuan. Merasakan angin yang berhembus, Fang Yuan tahu dia tidak bisa mengelak. Fang Yuan segera menyilangkan tangannya dan menerima pukulan dari kepiting rawa. Fang Yuan terlempar dan tangannya koyak. Namun Fang Yuan dengan cepat bangun dan tubuhnya pun pulih. Ya, sesungguhnya jika dia belum mencapai ranah immortal, Fang Yuan pasti tidak akan mau bertarung melawan kepiting ini. Sial, armor kepiting ini sangat keras dan hampir tidak ada titik kelemahannya. Sepertinya satu-satunya cara yang kupunya adalah terus menghancurkan cangkangnya dengan kekuatan penuh, pikir Fang Yuan. Lalu, saat melihat ke bawah, kini di sekitar tubuh kepiting rawa mulai terlihat ada banyak hal yang bergerak. Jika diperhatikan lebih jeli lagi, rupa-rupanya semua itu adalah anakan dari kepiting, di mana jumlahnya sangat banyak. Melihat ini, Fang Yuan justru menyeringai. Bagus. Fang Yuan lalu mengeluarkan satu buah esensi abadi dan mengaktifkan salah satu gerakan pembunuhnya. Kini, pukulan Fang Yuan seolah diselimuti energi yang meluap-luap. Fang Yuan lalu maju dan menghantam kepiting rawa itu berulang kali. Tiap kali terbentur tangannya hancur, tapi lalu tumbuh yang baru lagi. Dengan kedelapan tangan, Fang Yuan dapat memukul satu titik tanpa henti. Pukulan itu sudah seperti hujan deras yang tiada hentinya. Prinsipnya sederhana, ibarat batu yang terus ditetesi air, pada akhirnya itu akan hancur juga. Pun sama dengan cangkang kepiting yang keras ini, yang kini terlihat mulai retak. Melihat itu Fang Yuan kemudian mengeluarkan jiwa manusia miliknya dan kemudian menyerang bersamaan. Melihat semua ini, Tai Bayun-seng tidak bisa menyembunyikan rasa terpukaunya. Luar biasa. Kini pasukan jiwa manusia Fang Yuan mengepung kepiting rawa. Jumlahnya bahkan hampir 10.000. Lalu mereka mulai meledakkan diri satu persatu. Kepiting rawa itu mulai merasa kesakitan dan dia terus merintih. Lalu, sementara itu, di dalam ruang rahasia roh tanah langit tampak panik. Tidak, binatang kesayanganku. Bagaimana bisa bajingan ini sungguh menjadi sangat kuat hanya dalam setengah tahun? Akhirnya kepiting itu tergeletak di tanah
dan tak lagi mampu berdiri. Serangan Fang Yuan memang tidak dapat diremehkan, apalagi ketika dia sudah dalam mode serius. "Dasar bajingan! Berani memasuki rumahku tanpa mengatakan apapun. Bahkan kau juga melukai bayi kecilku. Sekarang kompensasi apa yang akan kau berikan padaku?" Teriak roh tanah Langya yang kini tampak menggetarkan seluruh tanah terberkati. Dia juga keluar dari ruang persembunyiannya. Tai Baiyunseng merinding merasakan aura ini. Lalu roh tanah Langya akhirnya menampakkan diri. Melihat itu, Fang Yuan dengan santai berkata, "Kau sendiri telah menyembunyikan diri untuk waktu yang lama. Tak kusangka bahwa sepertinya kau baru saja menghadapi sesuatu yang mengerikan. Sekarang aku mengerti mengapa kau bahkan tidak pernah muncul di toko kuning. Tapi berdasarkan hitungan waktu dataran utara, seharusnya kita belum ada setengah tahun sejak kita bertemu terakhir kali. Jadi bagaimana bisa kau berakhir begitu menyedihkan seperti ini?" Mendengar itu mata roh tanah melebar dan dia menjawab dengan sinis, "Tidak perlu menanyakan orang lain. Bukankah dirimu sendiri sekarang terlihat menyedihkan? Kau bahkan tidak bisa disebut hidup atau mati. Bahkan jika umurmu kini makin panjang ke depannya. Tapi tetap saja, statusmu adalah zombie." Lalu Fang Yuan menjawab, "Inilah aturan dunia. Logika paling sederhana. Bahwa saat kita memberi, maka kita akan menerima. Atau sebaliknya, jika kita menerima, maka kita harus memberi. Bahkan jika aku berubah menjadi zombie, namun ada harga yang pantas yang kudapatkan saat ini. Kalau aku tidak berubah menjadi zombie, mana mungkin aku bisa ada di depanmu sekarang. Tapi kau sendiri, semakin lama kau ada di dunia ini, justru semakin banyak kau mengalami kemunduran. Sekarang kau bahkan tidak bisa menyempurnakanku. Kau benar-benar kehilangan tubuh utamamu," kata Fang Yuan sambil mencibir. Perkataan ini sungguh menyakitkan bagi roh tanah Langya. Karena semua ini seperti mengelupas luka yang bahkan belum kering. "Dasar bocah brengsek, kau masih berani mengolokku? Bagaimana bisa ada orang yang begitu percaya diri seperti dirimu? Kau penyebab jatuhnya gedung 88 Yang. Lalu ada begitu banyak orang mati karenamu. Bahkan 2 kekuatan super kehilangan kekuatan mereka. Sekarang, seluruh masterku immortal sedang mencari keberadaanmu. Kau adalah target dari operasi ini. Bahkan jika sekarang kau masih bisa tertawa, tapi cepat atau lambat, kau akan benar-benar mati," kata roh tanah Langya dengan penuh amarah. Melihat pertengkaran di antara keduanya, Tai Baiyunseng dan Ip Man hanya bisa menghela nafas. Bagaimanapun pertengkaran mereka itu sama seperti pertengkaran anak kecil. Sungguh merepotkan. Fang Yuan lalu kemudian melirik ke arah Ip Man dan berkata, "Sudah, mari lupakan itu. Lagi pula, bukankah seharusnya kau memperkenalkan aku pada anak ini?" Tapi sebelum roh tanah Langya menjelaskan, Ip Man lalu berkata, "Nama saya Mu Tan Sang. Saya tinggal di kota Ip Man, dan saya adalah Raja Ip Man di seluruh dataran utara." Mendengar itu, Tai Baiyunseng mengangkat alisnya. Dia tidak menyangka bahwa orang ini memiliki asal-usul yang tidak biasa. Sedikit informasi, memang bahwa varian manusia saat ini tidak bisa hidup dengan bebas. Dimanapun mereka berada, mereka selalu ditekan oleh manusia. Namun, di dataran utara, varian manusia jenis Ip Man itu sangat disukai karena kemampuan dari mereka. Bahkan, di dataran utara ini, Ip Man diberi kebebasan dan hidup di dalam sebuah kota yang dilindungi oleh 3 Ip Man dengan pencapaian di ranah immortal.
Sedangkan Mo Tan San adalah sang raja dari kota Ikemen tersebut. Di bawah kepemimpinannya, para Ikemen mampu menahan tekanan dari berbagai kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Inilah keterampilan dan bakat dari sang raja Ikemen. Mo Tan Sang, gumam Fang Yuan dalam hati. Dia kembali mendapatkan kesan tentang nama ini. Di dalam kehidupannya sebelumnya, saat perang pecah di antara kelima wilayah, Raja Ikemen Mo Tan San memanfaatkan posisinya yang tidak terlalu diperhitungkan untuk terus memperluas wilayahnya secara signifikan. Lalu, ketika pasukan manusia dari dataran utara balik menekan mereka, dia bahkan tidak ragu untuk membuang martabatnya, lalu kemudian mengajukan diri untuk menjadi pelayan dari klan Liu. Dengan bantuan dari klan Liu, para Ikemen akhirnya terbebas dari masalah dan dapat hidup dengan stabil. Lalu, saat sebelum Fang Yuan meledakkan diri dan kembali ke titik awal, ketika itu Mo Tan Sang memiliki ratusan kota dan menguasai sekitar sepertiga wilayah dari dataran utara. Ya, inilah yang tadi disebut keterampilan dan juga bakat dari Raja Ikemen Mo Tan San. Karena itu Fang Yuan pun tidak bisa menganggap remeh sosok Mo Tan Sang. Fang Yuan lalu dengan santai memuji. Jadi Anda adalah Raja Ikemen. Pantas saja Anda memiliki aura agung yang melebihi orang biasa. Terima kasih Tuan. Saya sungguh tidak layak mendapatkan pujian setinggi itu, kata Mo Tan Sang yang lalu menundukkan kepalanya pada Fang Yuan. Ya, Mo Tan Sang tahu siapa yang menjadi lawan bicaranya. Dia adalah entitas yang bahkan meruntuhkan gedung 88 Yang, sesuatu yang tidak boleh ia singgung. Karena itu, dia tidak ingin membuat masalah dengan Fang Yuan. Setelah itu Mo Tan San kembali berkata, "Senang bertemu dengan Tuan berdua. Maafkan jika kehadiran saya di sini mungkin mengganggu tuan-tuan. Namun, kami bangsa Ikemen dan roh tanah Langya sudah lama berteman baik. Kami memiliki hubungan yang cukup dekat, dan secara kebetulan roh tanah Langya saat ini disegel menggunakan jalur Qi. Jadi, saya datang untuk membantunya. Satu lagi, mungkin sedikit terlambat, tapi saya mewakili bangsa saya mengucapkan banyak terima kasih pada tuan-tuan. Karena sesungguhnya bangsa kami telah lama ditekan oleh keturunan Huang Jin. Lalu dengan keruntuhan dari gedung 88 Yang dan tanah terberkati istana kekaisaran, secara tidak langsung kami sungguh terbantu. Karena itu, jika tuan-tuan memiliki rencana untuk berkunjung ke kota kami di masa depan, maka pintu kota kami akan terbuka lebar dan kami akan menyambut Anda dengan layak. Ya, tidak bisa dipungkiri bahwa Raja Ikemen memang sangat fasih dalam menempatkan diri. Dia dengan sengaja mengatakan semua itu, tujuannya memang untuk menarik hati dari Fang Yuan. Namun, sesungguhnya ini juga bagian untuk menegaskan posisinya sendiri yang dekat dengan roh tanah Langya. Fang Yuan sendiri tahu akan maksud dari Mo Tan Sang. Lalu dia sambil tersenyum berkata, "Ini adalah hal baik, dan jika nanti ada kesempatan maka saya pasti akan datang mengunjungi kota Ikemen." Setelah mengatakan itu, Fang Yuan kembali melihat ke arah roh tanah Langya. Lalu tanpa rasa takut, dia justru memprovokasi roh tanah Langya. "Roh tanah Langya, meski aku bukan temanmu, tapi kau harus tetap menyambutku dan menyempurnakanku untukku. Kau tidak boleh lupa bahwa kau masih punya hutang 1 kali penyempurnaan untukku. Jika aku ingin menyempurnakanku, maka kau akan melakukannya untukku meski kau tidak mau." Mendengar itu, api amarah roh tanah langsung berkobar. Benar, bisa-bisanya seorang Qi immortal tingkat rendah bersikap begitu tidak sopan padanya.
Dasar bajingan. Apa kau pikir aku tidak bisa marah? Tampak mata roh tanah Langya yang saat ini memerah. Namun itu tidak berlangsung lama, karena sesaat kemudian kemarahannya itu berubah menjadi seringai di wajahnya. Dia tertawa keras. Nak, nasibmu memang jelek. Bahkan jika aku mau mengikuti permintaanmu, tapi saat ini aku sedang disegel. Dan segel ini dari jalur Qi yang merepotkan. Ada total 17 atau 18 lapisan. Ini jelas akan memakan waktu yang lama. Bahkan Mo Tan Sang baru saja mencoba membukanya. Tapi dia baru bisa membuka lapisan pertama. Sayang sekali. Tanganku terikat dan aku tidak bisa membantumu. Fang Yuan menghela nafas sejenak. Baiklah, ini memang masalah yang serius. Karena kamu tidak bisa memperbaikiku untukku, maka lupakan saja. Tapi aku punya transaksi lain denganmu. Transaksi? Transaksi apa? Kata roh tanah. Sederhana. Kau harusnya ingat bahwa aku adalah Gu Master dari jalur kebijaksanaan. Aku akan menyimpulkan resepku immortal untukmu. Lalu kau akan membayarku dengan esensi abadi sebagai imbalannya. Ini adalah kesepakatan yang akan menguntungkanmu. Apa kau tertarik? Tanya Fang Yuan. Resepku? Roh tanah mengerutkan keningnya. Ini memang menarik, tapi dia juga bukan orang bodoh. Dia lalu mengejek. Fang Yuan, oh Fang Yuan, kau sekarang sudah berubah menjadi zombie. Apa kau masih berpikir bisa menyimpulkan semua resepku? Terlebih, itu adalah resepku immortal. Aku sarankan supaya kau berhenti berkhayal. Mo Tan Sang lalu menambahkan, Tuan, resepku immortal bukanlah hal yang dapat dibuat dengan mudah. Bahkan jika itu hanya resep sisa, tetap saja itu tidak akan mudah untuk dibuat. Namun Fang Yuan kini menyeringai. Kalau begitu lihatlah ini. Semua orang melihat Gu yang ada di telapak tangan Fang Yuan. Itu adalah Gu immortal yang memancarkan aura surga dan bumi. Namun tidak ada yang tahu apa jenisnya. Gu ini? Gu apa? Aku belum pernah melihatnya sebelum ini. Apakah ini adalah Gu yang baru? Kata roh tanah Langya yang tanpa antusias. Dia bahkan melompat ke arah Fang Yuan demi bisa melihatnya lebih detail. Namun Fang Yuan lalu mengejek. Tak kusangka bahwa pengetahuanmu sangatlah dangkal. Ini bukanlah Gu baru. Gu ini telah muncul 10.000 tahun yang lalu. Aku bisa memberitahumu. Ini adalah Gu pemanggil bencana. Gu ini pertama kali ditemukan oleh Mo Yao, peri generasi ke-36 dari sekte afinitas roh di benua tengah. Mo Yao? Jika saya tidak salah ingat, wanita itu adalah legenda dalam sejarah Ip Man. Dia berkultivasi ke peringkat 7 dan memiliki pesona yang luar biasa. Bahkan sang pedang agung Bo King pun tertarik padanya. Kata Mo Tan Sang dengan antusias. Ya, mereka memang masih dalam satu keluarga Ip Man ya. Fang Yuan menyeringai. Namun saat ini bukan waktu yang pas untuk menanggapi Mo Tan Sang. Fang Yuan tetap fokus pada roh tanah Langya. Lalu dia berkata, Roh tanah, bukankah kau menyebut dirimu berpengetahuan luas? Sekarang aku ingin tahu. Aku ingin kau membuktikannya. Ku beri satu kesempatan lagi. Lihat Gu apa ini. Roh tanah Langya menatapnya dengan mata terbuka lebar. Dia bahkan sampai harus memastikannya dan melihatnya lebih dekat. Lalu setelah yakin, roh tanah berkata, Tentu aku tahu Gu ini. Namanya adalah Gu jiwa bersih. Ini adalah jenis bantuan budidaya Gu untuk jalur jiwa. Gu ini dapat digunakan untuk membersihkan jiwa dari seluruh kotoran. Sehingga jiwa akan menjadi semakin murni. Namun sayang, Gu ini cukup berbahaya. Karena jika sampai berlebihan, justru jiwa merekalah yang akan hilang. Oh, aku tidak menyangka kau sungguh mengenali Gu ini. Kata Fang Yuan yang pura-pura terkejut.
Namun sesungguhnya ini bagian dari permainan psikologi dari Fang Yuan. Memberi makan ego lawan untuk kemudian menguasainya. Setelah itu Fang Yuan lalu berkata, "Aku terkejut saat kau mengenali Gu ini. Namun sepertinya itu hanya sebuah kebetulan sampai kau mengenali Gu yang berikutnya." "Ah, apa maksudmu? Keberuntungan? Tidak ada yang namanya keberuntungan. Inilah pengetahuanku," teriak roh tanah Langya. "Kau sungguh percaya diri. Lantas bagaimana bisa kau tidak mengenaliku pemanggil bencana, padahal kau mengatakan bahwa dirimu berpengetahuan?" Fang Yuan mencibir. "Sialan kau," kata roh tanah Langya. Fang Yuan lalu kemudian berkata lagi, "Sudah, ayo buktikan saja jika kau memang berpengetahuan. Lihat Gu ini." Fang Yuan mengeluarkan sebuah Gu yang lain. Itu adalah Gu langit biru. Apa kau pikir aku tidak mengetahuinya?" kata roh tanah dengan penuh rasa bangga. Dalam hati Fang Yuan berkata, "Oh, rupanya ini adalah Gu langit biru." Fang Yuan kini kemudian memuji sedikit. "Tak kusangka sepertinya kau memiliki beberapa pengetahuan." "Jelas, aku memiliki pengetahuan. Memangnya kau pikir dirimu ini sedang bicara dengan siapa?" kata roh tanah Langya dengan penuh kebanggaan. Sekarang, Fang Yuan mengetahui namaku ini, namun dia masih tidak mengetahui kegunaannya. Tainya, dia tidak bisa bertanya. Karena itulah, dia membawa Tai Baiyun Sheng saat ini. Disinilah peran dari Tai Baiyun Sheng. Lalu dengan polos Tai Baiyun Sheng berkata, "Apa kemampuan dariku ini?" Sudah dikatakan, Fang Yuan sengaja membawa Tai Baiyun Sheng. Tujuannya sederhana, yaitu untuk memanipulasi roh tanah Langya supaya dia menjawab pertanyaannya. Seharusnya kita ingat bahwa sebelumnya Fang Yuan masih memiliki 6 buah Gu yang belum teridentifikasi. Dia juga tidak tahu apa saja kemampuan dari mereka. Walaupun sebenarnya mudah untuk mengetahuinya, yaitu cukup dengan mengaktifkan Gu itu menggunakan esensi abadi. Tapi, ya, kita tahu kondisi dari Fang Yuan saat ini sangat miskin, hingga dia tidak memiliki cukup esensi abadi untuk memeriksa Gu itu satu persatu. Belum lagi, ada kemungkinan beberapa Gu itu adalah tipe pengeluaran yang hanya satu kali pakai, atau Gu yang setelah digunakan tidak langsung menunjukkan efeknya. Jika jenis Gu ini ada di antara ke-6 Gu yang Fang Yuan miliki ini, maka akan sangat mubazir membuang sebuah esensi abadi. Karena itu kali ini, Fang Yuan menggunakan roh tanah Langya untuk menyelidiki Gu immortal yang ia dapatkan. Setelah mendengar pertanyaan dari Tai Baiyun Sheng, lalu roh tanah mengejeknya dan kemudian menjawab pertanyaan itu. Fang Yuan mendengar penjelasan dari roh tanah Langya, jadi dia akhirnya mengetahui kemampuan dari Gu langit biru. Fang Yuan terus mengulangi metode yang sama beberapa kali. Dia terus menyebut roh tanah Langya kurang berpengetahuan sehingga memancing kemarahannya. Jadi pada akhirnya roh tanah Langya menyebutkan semua nama dan kemampuan dari Gu immortal yang Fang Yuan miliki. Dengan begini, salah satu tujuan Fang Yuan sudah tercapai. Maka sekarang dia harus menuju ke tujuan berikutnya. Fang Yuan berkata, "Sekarang aku sudah melihat kemampuanmu. Jadi mari kita bicarakan transaksi yang tadi sudah kusebutkan. Seperti yang kau tahu, aku adalah seorang Gu immortal dari jalur kebijaksanaan. Maka beri aku beberapa resep Gu immortal, lalu aku akan menyempurnakannya. Jika aku berhasil, kau bisa membayarku dengan menggunakan esensi abadi. Dan untuk jaminannya, aku akan meninggalkan beberapa Gu immortalku padamu. Apa kau tertarik?" Roh tanah tahu bahwa bagaimanapun nilai dari sebuah Gu immortal itu jauh lebih tinggi daripada resep Gu manapun. Karena itu, dari sudut pandang bisnis ini adalah kesempatan yang sangat menguntungkan. Kalaupun Fang Yuan gagal, setidaknya roh tanah mendapatkan Gu immortal. "Bajingan,
Sepertinya kau sangat percaya diri. Kalau begitu, aku akan memberimu 3 resep sisa. Lalu jika kau bisa menyempurnakan salah satunya saja, aku akan menganggap kau berhasil. Aku akan membayarmu dengan esensi abadi, serta aku akan memberimu resep sisa yang lain, kata roh tanah dengan penuh semangat. Oke, kata Fang Yuan tanpa ragu sedikit pun. Kesepakatan telah disetujui, lalu mereka pun melakukan pertukaran. Roh tanah memberikan 3 resep sisa, sedangkan Fang Yuan meninggalkan 2 buah Gu Immortal. Tentu saja, Gu Immortal yang Fang Yuan tinggalkan itu adalah Gu Immortal yang tidak terlalu penting. Gu Immortal yang kemampuannya itu tidak terlalu bermanfaat untuk Fang Yuan. Jadi, Fang Yuan tidak masalah meninggalkan Gu Immortal itu pada roh tanah Langya. Akhirnya, setelah semua kesepakatan itu selesai, Fang Yuan pergi dari tanah terberkati Langya. Dia kini terlihat sangat puas dengan perjalanan ini. Meskipun dia harus menghabiskan 1 esensi abadi, tapi dia bisa mengetahui jenis serta kemampuan dari Gu Immortal yang ia miliki tanpa harus menggunakan lebih banyak esensi abadi. Padahal jika Fang Yuan mau mengetahuinya secara mandiri itu bisa, tapi setidaknya itu akan menghabiskan 6 butir esensi abadi. Fang Yuan sungguh menang besar, menghabiskan 1 butir untuk mendapatkan nilai yang setara dengan 6 butir esensi abadi. Dan sebelumnya Fang Yuan juga sudah mendapatkan Gu perjalanan abadi miliknya sekali lagi, dari Heluolan tentunya. Karena itu, sekarang Fang Yuan bisa terhindar dari segala bencana yang mengancamnya di masa depan. Saat dia mulai terdesak, dia langsung bisa menggunakan Gu itu dengan mudah. Karena itu, kini Fang Yuan merasakan tekanan yang ia miliki sudah lumayan berkurang. Lalu, mari kita tunggu lagi konspirasi berikutnya dari Fang Yuan di part selanjutnya. Terima kasih untuk hari ini, see you again di next video dan bye.